Jadi, prosesnya itu gini sih. Pernah gak sih Rozi sadar kalau tempat matahari terbit itu tidak selalu sama setiap paginya. Kadang sedikit ke kiri, kadang sedikit ke kanan. Nah, ini sebenarnya adalah petunjuk dari sebuah perjalanan ilusi yang luar biasa. Kita sebut dengan gerak semu tahunan matahari. Kenapa semu atau ilusi? Karena sebenarnya bukan matahari yang jalan-jalan ke utara dan selatan, tetapi kita di planet bumi inilah yang sedang bergerak mengelilinginya. Coba deh bayangkan Zi, kamu sedang naik mobil. Pohon-pohon di luar jendela seolah-olah bergerak mundur kan? Padahal kamu yang sedang melaju ke depan, begitu juga dengan matahari. Nah, jadi gini Rozi ceritanya. Bumi kita ini saat mengelilingi matahari posisinya tidak tegak, tetapi agak miring. Karena miring inilah, dari sudut pandang kita matahari seolah-olah sedang berayun di langit sepanjang tahun. Mari kita ikuti perjalanan ayunan matahari ini. Kita mulai dari bulan Maret. Anggap aja ini titik tengahnya. Matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa. Ia sangat adil, karena membagi waktu siang dan malam di seluruh dunia jadi hampir sama panjangnya. Setelah Maret, matahari mulai bergeser ke arah utara, sedikit demi sedikit setiap harinya. Nah, puncaknya itu terjadi di bulan Juni. Saat itu, matahari sampai di posisi paling utaranya. Bagi teman-teman kita di Eropa atau Amerika, ini adalah puncak musim panas. Siang harinya itu terasa sangat panjang di sana. Setelah sampai di puncaknya, matahari tidak diam. Ia seolah-olah berbalik arah dan mulai berjalan lagi ke arah selatan. Pada bulan September, ia kembali lagi ke titik tengahnya, tepat di atas garis khatulistiwa. Sekali lagi, ia bersikap adil, membagi siang dan malam sama rata. Eits, tapi perjalanannya belum selesai. Ia terus bergerak ke selatan. Puncaknya terjadi di bulan Desember, di mana ia sampai di posisi paling selatannya. Sekarang giliran Australia atau Brazil yang merasakan puncak musim panas. Sementara Eropa mengalami musim dingin dengan malam yang sangat panjang. Selain itu, tentu saja ia akan kembali lagi bergerak ke utara untuk memulai siklus baru di bulan Maret. Jadi, gerak semu tahunan matahari ini seperti ayunan raksasa di langit. Berayun dari utara ke selatan, lalu kembali lagi. Dan terus begitu setiap tahun. Ayunan inilah yang menciptakan musim dan membuat hidup di planet kita begitu berwarna. Al, kok di luar negeri ada musim panas, gugur, dingin, dan semi? Tapi di Indonesia nggak ada ya? Jadi gini Zi, itu karena sumbu bumi kita miring. Nah, saat bumi berevolusi mengelilingi matahari, sinarnya akan jatuh berbeda-beda ke tiap belahan. Semua itu terjadi karena kemiringan poros bumi dan revolusi bumi yang mengelilingi matahari. Nah, kan poros bumi itu miring sampai sekitar 23,5 derajat. Artinya, saat bumi mengelilingi matahari dalam waktu 1 tahun, bagian utara dan selatan bumi tidak selalu mendapat sinar matahari dengan intensitas yang sama. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pergantian musim. Ketika belahan bumi utara miring ke arah matahari, wilayah seperti Eropa atau Amerika mengalami musim panas. Sementara belahan bumi selatan seperti Australia justru mengalami musim dingin. Selain itu, di antara musim panas dan dingin ada musim peralihan, yaitu musim semi, ketika suhu mulai hangat dan tumbuhan mulai tumbuh. Ada juga musim peralihan lainnya, yaitu musim gugur, terjadi saat daun-daun mulai menguning dan suhu perlahan menurun. Proses alami ini tidak hanya mengatur suhu, tapi juga memengaruhi kehidupan makhluk hidup di bumi. Tanpa adanya pergantian musim, ekosistem bisa terganggu dan banyak spesies tidak bisa beradaptasi. Jadi, musim-musim di bumi bukan terjadi karena jarak bumi ke matahari, melainkan karena kemiringan poros bumi saat berevolusi.
Sungguh luar biasa bukan? Kejadian ini sesuai dengan apa yang diceritakan dalam Quran Surah An-Naba ayat 10-11, yang mana artinya, kami jadikan malam sebagai pakaian dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Jadi, kegiatan manusia itu sudah diatur oleh gerakan bumi dan matahari. Keren banget kan? Kalau di Indonesia, Nah, jadi gini sih, Indonesia hanya punya musim hujan dan kemarau karena dekat dengan garis khatulistiwa. Allah berfirman dalam Quran Surah Luqman ayat 29 yang berbunyi, "Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai waktu yang ditentukan." Nah, bener banget, Ra. semua ini sudah diatur begitu rapi ya. Iya dong, Zi. Mulai dari siang, malam, musim, sampai kehidupan kita. Semua karena adanya pergerakan bumi. Dan juga, semuanya adalah tanda kebesaran Allah. Dalam Quran Surah Yasin, ayat 38-40 menjelaskan bahwa, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan setelah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga ia kembali seperti bentuk tanda yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Wah, jadi semua yang kita pelajari tentang bumi ini luar biasa ya. Dari rotasi, revolusi, sampai musim. Semuanya udah diatur dengan rapi. Iya sih, dan kerennya lagi, semua itu udah dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Jadi, sains, kehidupan, dan iman itu saling melengkapi. Betul sekali, teman-teman. Jadi, ingat ya, belajar alam semesta bukan hanya bikin kita pintar, tapi juga bikin kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah menciptakan semua dengan sempurna.